Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Usikum nafsi wa taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Shadaqallahul azim. Malam kini kita pelajari surah Al-Baqarah ayat 156 sampai 157. Itu pada pengajian kita malam kini. Salawat, syukur, puji kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai malam kini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, nikmat umur. Yang kedua, nikmat sehat. Ketiga, nikmat kesempatan dan keempat, nikmat iman, Islam, ihsan masih ada di setiap pribadi kita, sehingga masih dapat kita berkumpul dalam ruang masjid malam kini untuk mencalik kekurangan diri kita, iaitu melalui Al-Quranul Karim dan pengajian yang disampaikan. Dibukanya seluruh kekurangan kita apabila kita telah belajar Al-Quran dalam kehidupan. Salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat dari alam kegelapan kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti adanya saat ini. Diwajibkan bagi setiap pribadi kita bersolawat ke Nabi. Kalau kita bersolawat ke Rasulullah, di waktu zakratul maut besok kita akan diberikan syafaat oleh Nabi. Allah akan memberikan. Lebih-lebih besok sampai di mahsyar dalam kubur, itu yang kita butuhkan adalah syafaat daripada Nabi awak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam kini kita pelajari ayat ikolah, hafal lagi tu ayat. Itu ayat yang akan kita kaji malam kini, yaitunya orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, sesungguhnya kami milik Allah, kepadanya lah kami akan kembali. Mereka itulah yang telah memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang yang mendapat petunjuk. Itu ayatnya kaji malam ini. Apa itu musibah? Kalau musibah terjadinya bencana alam, sakit, kanker, tumor, paling-paling kita mati, labi penyakit ya tak? Musibah yang paling terbesar ditolaknya di hati kita kebenaran Allah. Kalau musibah dan dapat penyakit diberikan Allah hanya menghilangkan dunia, tak dapat nikmati dunia kalau lah sakit tak? Tetapi kalau penyakit yang ada dalam hati menghilangkan dunia dan menghilangkan akhirat, tak dapat awak besok masuk ke surganya Allah. Iaitunya orang-orang yang apabila timpa mereka oleh musibah berkata, iya, bahwasanya kami milik Allah, kepadanya lah kami akan kembali. Kalau bahwasanya kami milik Allah itu namanya
batin yang dizahirkan. Bahwa sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah itu zahir yang dibatinkan. Hati-hati dengan kaji mah. Bahwasanya kami milik Allah, kepadanya lah kami akan kembali. Milik Allah tu namanya batin yang dizahirkan dari Allah ke bawah. Kalau kepada Allah kita kembali, namanya zahir yang dibatinkan. Nah, dengan kaji mah nak apa kita nak jolly dia awak ko. Kita dari mana awak dulu? Dari mana awak, sedang di mana dan akan ke mana? Malam kini kita kaji pertama 7 alam nalah kita lewati. Baikko 7 alam nankan kita tempuh. Sesudah itu ada 27 alam sesudah itu kan kita tempuh. Di 3 kali 7 apa banyak? 21 alam nankan kita tempuh. Pertama dahulu namanya alam ahdah, alam kosong. Sabalun balun barbalun, bumi lah balun, langit pun balun. Alun adoh alam kosong namanya, lun adoh sesuatu tadi. Hanya Allah sendirian. Siapa nama Allah itu memberinya namanya Zatul Buti, zat sama tomato. Kalau kodok kita dongeng kaji itu gak ira, zat sama tomato. Kemudian turun kepada alam wahdah. Alam wahdah artinya alam keesaan. Dari alam keesaan itu turun ke alam wahdiyah. Di situlah Allah mulai menciptakan makhluk yang pertama. Bapa caranya kita dapat pulang ke Allah besok? Nak dapat awak pulang besok ke Allah? Yahya bin Mu'az Ar-Razi menyampaikan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang telah kenal dengan dirinya, maka dirinya itu kan kenal dengan Allah. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang telah kenal dengan Allah, keluh tiada jasadnya tadi. Nah, gerak lagi tu ni punya, kudrat lewat ni punya, tidak kalam hayat. Itu yang tiada tadi. Man arafa rabbahu kalalisana. Siapa yang telah kenal dengan Allah, keluh lidahnya, tak bisanya mengungkap nama Allah. Di alam wahdiyah ikulah Allah mulai menciptakan makhluk pertama. Apa makhluk pertama yang diciptakan Allah? Kecil Allah, ana kanzan mafian, aku perbendaharaan yang tersembunyi. An uhibbu an urafah, aku cinta dikenal. Urafah. Qala qatal asya, maka aku ciptakanlah makhluk liyang rifuni, agarnya mengenal aku. Lun ado situlah, lun ado surga, lun ado neraka, lun ado aras, lun ado bumi, lun ado langit, lun ado bintang, lun ado matahari. Alam apa namanya? Alam wahdiyah. Karena Allah itu ingin dikenal, apa kecil Allah? Wa nafakhtu fihi min ruhi. Dalam surah Hijr ayat 29. Maka aku tiupkanlah ruhku. Apa yang ditiup Allah? Ruh. Ditiupkan ruh pertama tadi, itulah yang menjadi Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alado makhluk itu. Jadi yang pertama sekali mengenal Allah itu siapa? Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahmad nama itu paling terpuji. Setelah ditiupkan Allah, dipandang Nur Muhammad tadi, menetes di situ 124.000 tu ruh para nabi. Nabi itu 124.000 banyak. Setelah dipandang Allah, menetes di situ tetesan ketek-ketek tadi, itulah ruh kita. Ruh satu, insan sarupa tagadek tubuh balainan. Asal kejadian tu ruh tu satu dulu dari Nur Muhammad, tubuh yang balainan. Kemudian dari alam wahdiyah Allah menampakkan dirinya. Anak nak dapat kita mengenal Allah, tu diciptakan Nur Muhammad. Turun kepada alam arwah. Itulah do kita sado itu tu. Di alam arwah itulah ditanya seluruh ruh arwah oleh Allah. Ruh kita tadi. Apa tanyanya?
Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Tiada adakah aku yang Tuhan kamu, kata Allah. Dijawab dari rawat situ, qalu bala syahidna, sungguh benar nyata menyaksikan kami. Berarti kita lah kenal ya Allah dulu kok. Yang ruh tadi lah kenal awak ya Allah dulu. Kalau ruh aja belum bisa oleh untuk beribadah, maka diturunkanlah oleh Allah untuk menempatkan ruh tadi, diciptakan jasmani, turun di situ ke alam ajisam, alam misal. Alam misal itu dari mana itu deh? Di dalam tulang sulbi bapak. Nah, kalau nikah yang padusi lah mati apa ale ada bin ibu, ada bin bapak. Dari tulang sulbi bapak itu diturunkan ke alam ajisam, alam fisik, masuk ke rahim ibu kita masing-masing. Kalau yang ruh tadi kala ada saja tiupan pertama Allah lah, untuk meletakkan ruh tadi, ruhani tadi diciptakan Allah jasmani nama. Akunya jasmani lah. Arti pakaian ruhani itu jasmani. Kalau mati kita bisa hanya menanggalkan pakaian jasmani kok. Yang ruh kan pulang ke Allah lah. Kok dianjak nyodak layu, kok digundam nyodak pocah, dipanggang nyodak hangui. Itulah nan sabona-bonanya diri kita. Kanyawa tu dek tubuh lekat tubuh dek Muhammad rasio pada Allah. Tu dekan pulang ke Allah. Di alam rahim itu kita berapa lamanya? 9 bulan. Alam apa nama? Alam ajisam. Turunlah ke alam insan. Akunya alam begini, alam dunia. Alam 7 kita lampau alam lah. Kini kita di alam insan namanya, di alam dunia. Di dunia kolah kita beramal, di dunia kolah kita meninggal, di dunia kolah kita tempat bersukaria sesaat. Dunia tempat beramal dan tempat meninggal. Kemudian kubur tempat menunggu menanti datang kiamat. Surga tempat asal, neraka tempat menyesal. Kini kitulah di alam dunia, di alam ajisam. Allah kenal awak diri. Dari mana asal kejadian diri? Dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagorak cincin karena jari, bagorak jari dek sifat ma'ani. Kalau lah kenal awak jo diri sebenar diri, maka kenal awak sajatinya diri. Ano sajati diri tadi? Itu bersumber dari Nur Muhammad. Anan tubuh aku ada syariat diri, ada tarikat diri, ada hakikat diri, dan ada makrifat diri. Itu dia tubuh tadi sampai tu asalnya. Diciptakan Allah dan jasad tadi, sampai kejadiannya. Api, angin, air, tanah. Api bukan api melainkan darah pada kita. Sampai tajalli sifat Allah nama azim, kebesaran maknanya. Untuk apa guna api? Untuk memanaskan tubuh tadi. Kalau terangak dia orang tu dia kapalo dan nangis dia. Angin bukan angin melainkan urek pada kita. Tampik tajalli sifat Allah dan bernama qawiyun, kuat maknanya. Di urek tu dia menguatkan awak itu. Tulang bukan tulang melainkan air bukan air melainkan tulang pada kita. Tampik tajalli sifat Allah dan bernama hayyun, hidup maknanya. Kalau zikir awak, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Apa kita jawab? Hayyum, maujud, yang hidup dan yang nyata. Hayyum baqa, yang hidup dan yang kekal. Kemudian apa sudah tulis? Tulang air bukan air melainkan tulang pada kita. Tampik tajalli sifat Allah yang bernama hayyum, hidup maknanya. Tanah bukan tanah melainkan daging pada kita. Tampik tajalli sifat Allah yang bernama hakim, kokoh maknanya. Dia ada saudara ada. Api ada, angin ada, air ada, tanah ada. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia itu sebaik-baik keberadaan.
Adik kok disobui alam dari Allah, jangan nampak lewat dunia yang godang tan. Di dunia tu kan ada api angin ayat tanah rak. Aku nyo dunia dan ado di kita tadi ko yang akan awak calik. Wa fi anfusikum afala tubsirun, yang pada diri kamu mengapa tidak kamu pandang? Tak pandang diri kita tadi. Pandanglah diri dengan diri sampai sunyi dengan hanyang, sunyi dari nan di luar, hanyang dari nan di dalam, nyatakan pandang ke diri ke dalam lingkaran Muhammad, artinya kebenaran Allah. Nak asas yang bak hari nak nyato tarang bak bulan. Darah bukan darah melainkan api dahulunya. Dari mana terabi api? Dari puncak Nur Muhammad. Ada di mana tabi api ya? Dari puncak Nur. Akan Nur rasa kejadian tidak? Dari puncak Nur Muhammad, huruf mim lah hurufnya. Kemudian urik bukan urik melainkan angin dahulunya. Dari mana terabi angin? Dari dado Nur Muhammad, huruf H lah hurufnya. Hati-hati dengan kaji mah. Kau tanya jawab kita, nak jana gua pulang lah. Tulang bukan tulang melainkan air dahulunya. Dari mana terabi air? Dari pusik Nur Muhammad, huruf mim lah hurufnya. Kemudian daging bukan daging melainkan tanah dahulunya. Dari mana terabi tanah? Dari kaki Nur Muhammad, dari kaki Nur Muhammad, huruf dal lah hurufnya. Mim ha mim dal, Muhammad mukironyo. Dua temponya. Pertama tempo Adam, yang kedua tempo rahim. Setelah kita tiba di dunia, ada jalan tujuan yang akan kita tempuh untuk pulang ke Allah. Pulang ruh kepada Allah ada jalan tujuh. Pulangnya jasad ke dalam tanah, ke alam berikutnya ada puluh tujuh. Di kaji kita 3 kali 7 malam gini 21 nya lah. Apa jalan pertama yang akan kita tempuh di dunia? Syariat, torikat, hakikat, makrifat, mahabbah, kemudian fana, dan ketujuh bakoh. Nah, kalau lebih jalan tak? 7 tak? Apa itu syariat? Segala yang lain yang dapat dicolik, dicium, dirasa dengan kulit, dengan daging hitam, putih, harum wangi. Itu syariat. Syariat yang tampaknya tu torikat adalah jalan hakikat, tujuan batin, makrifat, mengenal Allah, de iman pembalui tubuh. Dia sampai jalan situ tak? Kalau kita ingin pulang kepada Allah, tentu kita jo zikir awak pulang. Kau ngaji, kau masuk zikir, kau baca Quran, kau lah zikir yang paling tertinggi. Dan kita kaji ayat tentang waman a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan donka, barang siapa yang berpaling dari mengingatku maka mengalami kehidupan yang sempit. Apa kalimat zikir yang paling tertinggi dalam Quran surat Muhammad? Fa'lam annahu la ilaha illallah, kan surat Muhammad itu tak? Jadi pertama nak kita tempuh jalan syariat. Kalau zikir awak di tingkat syariat, la ilaha illallah, jahar di syariat, jahar di torikat, jahar di hakikat, jahar di makrifat. Jahar di syariat dibaca dengan lidah, basaratu dengan hati. Itu jahar di syariat. Jahar di torikat, la ilaha illallah kata lidah, Allah Allah kata hati. Abang pun dah disambut ya Allah Allah dalam hati awak tadi. Waktu mengucapkan la ilaha, kita kau sempat tiba malaikat maut mati dalam keadaan la ilaha, apa arti itu? Tak ada Allah tidak. Kalau disambut di hati ya Allah Allah, masih dapat kita selamat. Jahar di hakikat adalah dia baca dengan lidah, disambut dalam hati, maka fahamlah maknanya. Apa makna la ilaha illallah? Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu rasa itu. La maujud illallah, tidak ada yang ada kecuali Allah. La maksudun illallah, tidak ada yang dimaksud kecuali Allah. Ulama tasawuf menyampaikan, apa ulama tasawuf disampaikan? Ilahi anta maksudi warido kamatlubi, engkaulah yang aku maksud wahai Allah, ridhomu lah yang aku cari. Wa azim mahabbataka, karuniakan kepada aku cinta untuk mencintaimu, wa ma'rifataka, dan untuk mengenalmu. Itu minta ke Allah. La ma'bud illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah.
jahar di makrifat dia dibaca dengan lidah makut hilang huruf jo suara. Dan kita baca tu huruf tak dan mengungkapkan suara. Datang rasa pada diri, datang rasa ke diri lah, rasa hilang lahnya tubuh basaratu dengan alam hilang na maujud. Kau kita kau maujud, kau dunia maujud ke mak hilang na maujud maka nyata lah na wujud Allah semata-mata. Kullu sayun halikun ila wajah, sagalanya lah binasa kecuali wajahnya Allah. Atau kalau yang disampaikan dek guru kita duk lukawa. Tapi ada pula ulama yang menyampaikan kalau zikir di tingkat syariat la ilaha illallah. Kalau zikirnya pun syariat tadi, syariat itu tubuh awak, torikat hati, hakikat, ruh, ma'rifat, sir. Ada di kita tak? Syariat itu tubuh, torikat itu hati, hakikat itu ruh, ma'rifat itu sir, rahasia Allah. Kalau kita cari zikir tingkat syariat la ilaha illallah. Kalau zikir di hati tadi apa ya? Allah. Zikir apa nama tu? Ismun zat. Ismun hati menyebut zat, artinya Allah. Itu tak berubah suara itulah dia. Kalau yang bersuluknya di dalam khulwat, duduk tawaruknya sebelah kiri, dia agi tasbih di guru ceknya tetap zikir situ. Allah. Cuma di dalam berhenti zikir, setan masuk. Tak boleh berhenti kita berzikir. Jangan diruangkan daripada zikir. Asal nak kasawal bisa zikir deh. Lai amalkan itu Allah. Neng aktif ketika lalu apa? Nafas lah. Atau zikir kolbu tadi, ismun zat tu kita lakukan dalam kehidupan. Kemudian zikir di tingkat di ruh. Apa zikir ruh? Tandunya masuk ruh ke tubuh, bernapas tubuh. Tu nanya napas. Apa zikir awak situ? Ampas watan napas. Kita buang napas keluar. Cuba awak tonal sebentar. Kita turikan apa kaji tadi. Buang napas keluar. Bawa ke dalam. Allah. Tak kalamu itu cuba tes tu sampai ke Allah tu. Allah. Allah. Dola takolok kita lah terbaring awak di ruang ICU, besok kau ditakdirkan kita mati situ. Lebih saja nak pentakinkan awak gini. Tak bisa. Apa nak awak amalkan zikir? Zikir tadi. Lidah kolu, telinga pokak, mata rabun, kudara abi. Lebih saya lidah bergerak soalnya. Tidak. Tapi kita latih zikir di dunia. Apa kata Nabi? Matan nas yang isubi. Manusia itu dimatikan atas kebiasaannya. Apa kebiasaan kita di dunia? Tu situ mati besok. Kalau lah dilatih dengan zikir kita mati besok. Zikir walaupun lidah tak bisa menyebut, tapi Imam Ghazali menyampaikan innal kalamu la fil fuadi waju illa lisan fuadi dalilah. Bahwasanya kalam itu ada di dalam fuad. Kau siko kalamnya. Dan lidah kau lisan nama kau. Diciptakan lisan untuk mengungkapkan apa yang dalam fuad tadi. Kau nak mengakhir kalam ya kalimat la ilaha illallah, jangan lidah. Aku siko dua jari di bawah susu kidah tadi, di situlah hanya mengungkapkan Allah. Lah pandai mati tak? Lebih pandai mati. Lah pandai mati tu ni tu. Kalau lah tahu itu. Kemudian di tingkat sir rahasia dipanggil Allah. Apa situ? Ya Allah. Ya munada nama kata-kata dekat. Kalau kita membuat anak apa imbau? Ya hai anak, kayak itu dah tak? Ya tu wahai bahasa awak. Hai anak, kinyak lah anak. Kalau kita ke Allah, ya Allah. Iza daqat alaika dunya faqul ya Allah. Ketika kau rasakan sempit dunia ada masalah, panggil Allah. Ya Allah. Dan kita apa nama imbau? Tak tahan dek kau soleh dia kan itu dah tak? Boleh sampai dia ke Allah deh.
Tapi kalau kita buang nafas tadi, ya Allah, mengadu ke Allah. Kalau makhluk yang di bumi tidak lagi mempedulikanmu, sujudlah, berbisik kepada tanah. Makhluk yang di langit akan memintakan ampun untukmu. Siapa makhluk di langit? Para malaikat. Berbisik kepada Allah. Atau jalan ke kita tempuh tiba di dunia, jalan syariat, jalan tarikat, jalan hakikat, jalan makrifat. Itulah jalan kita tempuh. Setelah sampai di makrifat, makrifat apa artinya? Kenal. Kan itu dah. Makrifat ku mulu agama sebetulnya. Ulama menyampaikan awaludin ma'rifatullah. Awal agama tu mengenal Allah. Bakpo kita dak mengantang anak ayamnya salat, dak kenal ya Allah. Kalaulah sampai kita di makrifat tadi kenal, atau mulai timbul situ mahabbah. Kalau kamu bini awak kan kenal juga ni ko dia tang katok lu dak. Kalau dak kenal ya lah mu dan tang katok gini. Dak mu kenal dulu. Kalau lah kenal awak timbul mahabbah. Mahabbah apa artinya? Cinta. Kenal dulu baru cinta, setelah cinta maka timbul sayang, setelah sayang maka rindu ke Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah sampai di tingkat mahabbah, aku nak keluar dari mulutnya kata-kata romantis. Apa kata-kata romantis? Rabi'atun Adawiyah dulu seorang, inyo produksinya tu. Apa kecik Rabi'atun Adawiyah ke Allah? Wahai Allah, kalau aku solat masih mengharap surgamu, tutup surgamu daripada aku. Kalau aku solat takut di nerakamu, masukkanlah aku ke dalam nerakamu. Sekali-kali engkau jangan berpaling dariku ya Allah, karena aku cinta kepadamu, rindu kepadamu. Kalau itu kita solat tu lomak solat itu. Keluar kata-kata romantis. Kalau kita lah tercinta tu kalau kata-kata romantis ya Pak. Bajuta bintang di malam hari hanya satu dan bercahaya. Bajuta manusia di bumi hanya engkaulah yang aku cinta. Kan kalau kata romantis lah. Sampai di tingkat mahabbah artinya mencintai. Kalau lah cinta tu lebih sayang meninggalkan perintahnya lah. Tak bisa lah kita meninggalkan perintah Allah. Kadang-kadang dia awak bakas sawah awak tengah sawah. Lazam ni musaji abang nanti sudah sawah sapi yang dulu alas tengah 3 semayang dulu lah cinta awak karena lebih bisa kita melanggar. Kalau bolin mek ko baju cik panya anak lebih bisa awak dak membolin dia apa itu dia cinta. Kalau sampai di tingkat mahabbah tadi ada tingkat nan ka 6 namanya fana. Apa nama fana? Fana itu tak nampak dia yang lain lah. Allah je nampak dia di dunia tadi. Pertama fana pada fi'il, artinya fana pada fi'il perbuatan. Apa itu? Sagala yang maujud menunjukkan kepada wujud. Mana yang maujud? Dunia kan maujud tak? Kita maujud menunjukkan kepada wujud. Siapa yang wujud? Allah. Layak ada sifat wujud tu di Allah diterjalikan ke kita. Lain tak? Kalau wujud kita ko namanya dahulu dah ada, kemudian ada dan kemudian akan tiada. Itu wujud awak. Kalau wujud Allah dahulu ada, kini ada, besok tetap tiada. Wujud awak ko wujud majazi nama, wujud bayangan. Aku berubah ko. Kalau wujud Allah kekal. Atau disampaikan di orang ulama, coba dak bola 10 dikubak di simpang jalan. Kok mai sifat 20 Allah Ta'ala magi makan. Kalau ada kau kita kaji sifat 20. Kalau tidak ya no yang datang kita kaji. Apa fana pada fi'il segala yang mewujud menunjukkan kepada wujud. Fana pada sifat setiap nen adoku kebenaran sama tomato. Kebenaran apa nampak awak? Kebenaran adonya Allah. Walillahil masyriq wal maghrib wa fa aina ma tuwallu fasama wajhullah innallaha wasiun alim. Dalam surah Al-Baqarah, milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu memandang di situ kekuasaan Allah. Lihatlah ke tubuh kita lah nampak kuasa Allah. Dulu awak kuat dulu, kini lah mulai lemah. Lah nampak kuasa Allah tu.
Dulu buat hitam dulu, kini lah mulai putih. Ala nampak kuasa Allah. Dulu gigi kita 28, kini tinggal 8 lah. Kalau makan kupuk lah bami je, tak mau dikunyah lah. Disungkau langit-langit lah. Lah nampak kuasa Allah. Allah fana pada sifat, fana pada sifat kalimah sama tomato. Di dalam buluh babuluh, dalam buluh talang baduri, di tubuh ada batubuh, di tubuh insan tajali. Muhammad membaca tubuh, di situ Allah tajali. Apa situ lah? Itulah kanyawa dek tubuh le ke tubuh dek Muhammad, rasio pada Allah. Atu nengkam pulang ke Allah besok ah. Nah sebenarnya diri tadi itu nengkam pulang ke Allah. Kalau tak tahu tu alamat le bisa pulang. Tak bisa kita pulang besok. Atu nengkam pulang ke Allah besok. Lah pulang nang sebuah diri ke Allah, anan tubuh kau lah nengkam dikuburkan anak awak leh, nengkam dikuburkan dek orang kampung, anan ruh pulang kepada Allah. Akunya jalan pulang kita cari gini kan. Kemudian nan ketujuh, jalan ketujuh di dunia tadi bako. Apa arti bako? Kekal. Joing nama. Joing lebih dek bapak. Joing tarui. Lebih joing. Laju Allah wa tarui. Kecik Imam Ghazali, kemanapun aku memandang, aku melihat kuasa Allah. Tak nampak dia lain. Allah je nampaknya berbuat di dunia tadi. Lah sampainya di makam bako, di makam kekal. Atau nekan kita usahakan selama jalan menjalani kehidupan kita di dunia. Ala pencet jalan di dunia, syariat, tarikat, hakikat, makrifat, mahabbah, kemudian fana nang kampe mahabbah, fana nang katujuh bako kekal. Atau jalan yang kita tahu turut di dunia tadi. Punya jalan yang kita lakukan. Tarikat itu mana? Keci Allah dalam surah Al-Jin ayat 6 boleh. Wa alla wistaqamu ala tariqah la asqainahum ma'an barakah. Siapa yang berpegang teguh pada tarikat ini, Al-Quran, akan kami berikan air minum yang tidak akan pernah kering. Kalau lah menuju kita jalan tarikat tadi, dia gia air minum dan tak koyang. Minumnya apa fungsi dia? Kalau ke manyabi padi gitu jam 1 siang hari panen garang, untuk apa guna minum? Melepaskan dahaga. Kalau lah berjalan awak di atas kebenaran, lebih dahaga awak di dunia. Apa yang dahaga? Tenang awak dalam menjalani kehidupan. Kalau tak mampu kita untuk mencari tarikat itu dalam Al-Quran, diciptakanlah tarikat oleh orang-orang arif billah. Tarikat Naqsyabandi dicetuskan oleh Syekh Bahauddin Naqsyabandi. Itu dia mencetuskan pertama. Nak murah awak, nak mudah kita untuk mengenalnya. Tarikat Zaman itu ditulis oleh Syekh Saman. Tarikat Qadiriyah Syekh Abdul Qadir Anjailani. Atau di tarikat Zaman itu beda zikir itu. Kalau di tingkat zaman, la kalau tik kida, ila kalau tik kanan, ha ila diistinakan ke bawah kanan, Allah dihunjamkan ke kolbu. Itu di tingkat zaman itu. Tapi kalau di tingkat Naqsyabandi, di latifah tujuhnya zikir. Itu izmun zat tadi itu. Latifah qalbi, latifah siri, latifah afai, latifah ruhi, latifah kulu jasad. Nyo hanya melampau di pusik, di bawah ke bubun. La diopor ke bawah kanan, ilah dihunjamkan kolbu. Ha illallah. Kalau lah situ kita zikir tu ado rasu dia awak. Apa sebabnya? Digetarkan kita dek rasu tadi. La tahu wa fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmulah untuk berzikir tadi, untuk mengucapkan berkata la ilaha illallah. Kalau tak ada ilmu tak diantarkan kita ke rasul. Lampek boleh jalan tadi tak? Lampek boleh. Sesudah itu jalan mana yang kita tuik lah. Ka alam mana wa pindah lah. Tadi namanya alam 7, alam ahda, alam wahda, alam wahdiyah. Tiba di dunia kita alam mana kita pindah leh. Kalau mati tu esok pagi kau nak masuk leh. Alam kubur ataupun alam barzah. Tu jalan leh. Tiba di alam insan, kau nak pindah leh ke alam barzah, alam kubur. Keci Allah walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin.
tinggallah kamu di dunia sampai waktu yang ditentukan. Sampai bila kita dalam barzah? Sampai kiamat. Mana yang kau masuk ke alam barzah? Aku dan tubuh kau. Pincik tadi zikir awak. Apa syariat diri, tarikat diri, hakikat diri, makrifat diri. Syariat diri tubuh, tarikat diri hati, hakikat diri ruh, makrifat diri sir. Ane mana yang kau masuk ke tanah? Syariat jo tarikat tubuh kasa jo tubuh batin jo hati ko yang ke dalam tanah. Ane dua tadi kan nak pulang. Tu yang kan pulang ke Allah. Dibaca nak ada orang yang tinggal atau ayat yang kita kaji tadi, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Bahwasanya kami milik Allah, kepadanya lah kami kembali. Allah be jalan pulang. Allah be aja lah. Itulah tentu jalan pulang tu. Di alam kubur begitu menanti datang kiamat. Anak Nabi Adam yang pertama sekali mati di dunia kini masih berada dalam kubur. Berapa panjang perjalanan kubur tu? Habil dibunuh dek kakaknya Kabil. Manusia pertama mati di dunia kini masih berada dalam kubur, dalam barzah. Atau dipanggil 5 kali di kubur tu sehari tu ada dan 7 hadis sampaikan. Apa kecil kubur? Ana baitul wahda, aku rumah kesendirian. Maka bawalah temanmu. Apa teman kita? Bi qiraatil Al-Qur'an, perbanyak belajar Al-Qur'an di dunia. Wa ana baitul zulma, aku adalah rumah kegelapan. Maka bawalah cahayamu. Apa yang bisa menolongi kubur awak? Bi qiyamil lail, solat tahajud di malam hari. Itu lah jago jam 3 pergi ke WC ulang lolok lihat tak dapat wak solat tahajud kat 2 rakaat. Wa ana baitul afai, aku adalah rumah tempat binatang berbisa. Maka bawalah benteng. Apa benteng kita? Dengan perbanyak membaca bismillahirrahmanirrahim. Kau makan baca bismillah, kalau lolok baca bismillah, kau berjalan baca bismillah. Ada dulu seorang labumu nyampe 23 tahun. Nyolonya belaki lah. Di Pinang dia seorang pemuda. Nya baca bismillah, tarika makan baca bismillah, kaduduk baca bismillah, kalau lok baca bismillah. Ada fitnah dia ngomong bini kata engku bismillah dia. Patah selera pemuda tadi. Kita kan itu di kampung ada. Itu tapi dia lah sudah meminang tapasu nikah. Lah 3 hari sudah nikah, diletakkan deknya cincin di rumahnya tadi. Alasan untuk mencorai nak doh. Alatan cincin kau dek kau. Kalau hilang cincin kau besok kau dan corekan lagi 7. Diambil dek rumah tadi, diletakkan cincin dalam lemari. Lapai rumah itu diambil cincin tu dek laki dicampakkan ke dalam lawi. Dek laki tadi dicampakkan ke dalam lawi. Setelah dicampakkan cincin ke dalam lawi, baliknya ke rumah balik. Mana cincin yang petang? Tak ragu istrinya tadi, dibukanya lamari, diambil tempek cincin tadi, nya baca bismillahirrahmanirrahim, tabau cincin sekali. Apa sebabnya? Ketika nya membaca bismillah tadi, malaikat Jibril mengantarkan ke situ, batung kuih lutui jadinya. Nah, ibu-ibu kalau nak apa banyak amalkan bismillah mah. Perbanyak apa-apa gitu. Amalkan bismillah tadi, sebab kita merasakan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atau kita amalkan bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Bismillah dengan namanya, aku bertawakal kepada Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah yang Maha Agung. Kau 2 kawajalan kau galah selapan itu tuh. Ambo menuntut kaji ke kawajalan ini dulu. Apa kajinya? Ontom bumi, ontom langit, kontom 2 jo 3. Minta ampun aku ke bumi jo langit, ambo berjalan jam binaso. Ada apa gaya tu dah. Tapi le sampai ada ke Allah deh. Boleh ke langit minta ampun. Dek ke bumi awak. Ke siapa minta ampun? Ke Allah. Atau kita amalkan bismillahillazi la yadurru ma'asmi sayun fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Kau amalkan, birikan setiap sudah salat tu. Bismillah dengan namanya. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ard, tidak akan memberi sesuatu mudarat fil ardi, apa yang di bumi, wala fis sama, apa yang di langit, wa huwa sami'un alim, dia mendengar lagi Maha mengetahui. Ada kita kadang-kadang kalau lari tak pawi baluluin aslinya. Baru tak koneng alhamdulillah. Kamakale tak koneng bismillah. Tidak leh.
Rugi awak tu, itu yang mubazir namanya. Mubazir itu bukan gulai tak buang-buang, tetapi mubazir kemakan awak tak baca bismillah. Mubazir itu hanya dapat nilai dunia, tak dapat dia awak nilai akhirat. Tapi kalau kita baca bismillah, dapat nilai dunia, dapat nilai akhirat dia awak. Kau nak kita usahakan selama menjalani kehidupan di dunia. Alam barzah, alam kubur. Kemudian apa kubur cek lain? Kubur itu memberi kabar dalam hadis kawan, wa ana baitul munkar wa nakir, aku adalah tempat pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Maka bawalah jawabanmu. Apa jawab kita? Perbanyak membaca la ilaha illallah. Di dunia tidak ada Tuhan kecuali Allah. Orang yang banyak mengungkapkan kalimat la ilaha illallah, mukanya besok di akhirat seperti bulan nompek boleh. Tak godang tetapi bercahaya mukanya. Apa sebabnya? Kalimah itu hidup dalam kehidupan, bercahaya mukanya tadi. Jadi tinggalkan itu dah. Bismillah atau la ilaha illallah kita amalkan dalam kita menjalani kehidupan kita di dunia. Alam barzah. Kemudian padang mahsyar. Apa arti padang mahsyar? Padang penyesalan, tompik menyesal besok. Sehingga manusia yang telah sampai di mahsyar tadi menangisnya. Abi air matonya tadi, tak ada air mata keluar darah dari mata tadi. Kalau ada perahu mampu berlayar di atas air mata yang kelarik tadi, itu penyesalan awak sudah mahsyar. Sosa dahulu pendapatan, sosa kemudian tak baguna. Lebih elok kini kita sesali kesalahan awak supaya dapat esok pulang ke Allah dalam keadaan selamat. Dipanggil awak di Allah besok, tak langsung dicabut. Jadi tadi namanya apa tadi? Ruh tak? Masuk ruh ke tubuh, tiba di tubuh apa nama oleh? Meliputi tinyo sekalian tubuh, meliputi sekalian tubuh, memenuhi sekalian runggo dari rambut yang salai sampai darah yang satitik. Ada ruh nama oleh? Apa nama oleh? Nyawa. Itu nama oleh? Apa ti nyawa? Raso. Kalau lah masuk ruh ke tubuh meraso gitu oleh. Kalau lah keluar di tubuh lain lama kopi soleh. Dah mau dilulu leh. Mulainya berkehendak tadi nyawa tadi. Hati nama oleh. Bapa kondaknya. Baiknya kau mawang kau 2 juta belikan pintu hanya dapat kau awak nasuk je tak. Ibu-ibu je tu kadang-kadang celik dia. Tu hati nama oleh. Mulainya menginginkan sesuatu, nafsu nama. Hanya ruh tadi itu. Yang pertama tadi. Mulainya melihat, basor namanya. Mulainya mendengar, sama namanya. Berbicaranya, kalam namanya. Berjalannya, iradat namanya. Jadi ruh yang satu yang ditiupkan Allah kawak tadi, tiba di awak banyak nama. Apa aktivitas tubuh tu nama? Berkehendaknya kepada yang buruk, amarah nama. Berkehendaknya kepada yang stabil, lawamah nama. Berkehendaknya lah baik, mutmainnah namanya. Aku yang dipanggil Allah, ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang kecil Allah. Tak dicabut langsung suruh yang beriman tadi, diambil dipanggil-panggil tak kadang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu, kepada Allah. Engkau ridho, Allah pun ridho. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Amin. Membuat saya bangun alam apa leh? Padang mahsyar. Di situ dikumpulkan seluruh manusia, layak dui manusia dan pertama diciptakan Nabi Adam sampai kita yang mencari kiamat dikumpulkan situ. Dari padang mahsyar ke mana leh? Mambi catatan amal kebaikan dan keburukan. Mambi situ leh. Mulai kita balik berakal awak, lah mulai dicatat kebaikan dan keburukan. Sayuk mata memandang suatu catatan amal keburukannya kebaikan itu. Saya tadi kita salat 5 waktu saya semalam tak salat fardu dah. Bagunjiang kok 25 tadi. Amanan yang panjang catatan salat ya catatan bagunjiang. Panjang catatan bagunjiang.
Itu calik so itu. Setelah diambil catatan kebaikan dan keburukan tadi, di mizan lah. Lampik tak? Di mizan lah. Mizan. Apa ti mizan? Timbangan. Bukan ditimbang jak menimbang padi. Dicalik kebaikan, dicalik keburukan. Aku yang akan diapakan. Di situ syafaat perlu kita situ. Kau yang akan dibantu oleh Nabi. Alam PO tu tak? Alam kubur, padang mahsyar. Sudah tu mengambil catatan amal kebaikan dan keburukan. Sudah itu mizan. Setelah di mizan, tahu kita lah. Kita lampaui sirat yang terbentang di punggung neraka jahanam. Alui sama ujung mata podang, alui sama ujung buat di bola tujuh, tajam sama ujung mata podang. Tu kiasan itu. Apa itu? Jalan tujuh bertingkat yang kita buat tadi tak? Kita baca dalam salat itu, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Dia terjemah Kementerian Agama, ada masalah. Tetapi jalan yang lebih baik, jalan tujuh yang bertingkat. Itunya jalan itu tempuh tadi. Tetapi sebelum kiamat tadi diguncang bumi dulu, dihancurkan dulu. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila digoncang bumi dengan goncang yang dahsyat, diguyur bumi tadi di Allah. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Bumi pun mengeluarkan beban berat yang dikandungnya. Apa boleh beban bumi dikuncangnya bumi ko di Allah tumpah yulawi ke daratan. Itulah kiamat dia tak? Lah kiamat ini itu. Sebab lautan daripada daratan di awak tadi di dunia. Dikuncang dunia tadi tumpah yulawi ke daratan. Lebih mati gitu tu. Tak ada akan hidup itu. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Apa betul lah? Wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu malaha. Berkata manusia, apa yang terjadi di bumi kah? Dia lah baguyur bumi. Bi annaka rabbaka auhalaha. Dengan itu perintah daripada Tuhanmu. Apa diperintahkan Allah? Dah doa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di dunia tu kiamat hari. Apa kecil Allah? Wahai malaikat Israfil, tunda kiamatmu selama 40 tahun. Selagi di bumi orang mengucapkan Allah, 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 aku menghargai orang yang tetap menyebut nama aku, kata Allah. Kan nak mau bantu kita zikir tak ada tak? Tak zikir awak guncang dunia. Boleh je hati awak tadi berguncang lah kalau kita tak zikir. Bi annaka rabbaka auhalaha yauma izin tuhaddisu ahbaraha. Pada itu bumi menyampaikan beritanya. Apa berita tu deh? Ada berita baik, ada berita buruk, dan ada berita yang menyedihkan. Kau tutul berita apa tu? Yang menakutkan. Guncangan tadi tiba takut tak? Berita yang menakutkan. Yauma idzi yasdurun nasu astatan liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dengan secara berkelompok-kelompok. Ada kelompok Nabi Adam, ada kelompok Nabi Muhammad, ada kelompok Fir'aun, ada kelompok Orun. Berkelompok-kelompok manusia dikeluarkan dari kuburnya. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat amal kebaikan sebesar zarah sekalipun akan diterimanya. Kita campak duri tengah jalan tu tu dah diagi pahala di Allah tu. Kita campak pun tunggu duit dalam masjid tadi diberi pahala itu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat amal keburukan sebesar zarah sekalipun akan diterimanya setelah sampai di masarnya Allah Subhanahu wa taala. Itunya perjalanan kita tempuh. Jadi dari mizan ke sirat awak leh. Kita lampaui tetian sirat tadi yang terbentang di punggung neraka jahanam. Apa kecil dalam surat itu? Innahu mayati rabbuhu mujriman fa innalahu jahannam la yamutu fiha wala yahya. Orang yang datang kepada Allah hal keadaan berdosa, tempat kembalinya neraka jahanam. La yamutu, tidaklah ia mati dalamnya, wala yahya, dan tidak pula hidup. Kita kok tak berdosa kok. Ndak berdosa siapanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksum, dijaga dari salah. Kita kok tak berdosa. Ambo tak banyak dosa ambo, do pak ibu-ibu. Tentu dah tak.
Tapi lah ditutup Allah. Tak ada berdosa. Tak ada manusia suci di bumi tadi. Cuma manusia yang terbaik, inna akramakum asqakum kepada Allah. Orang yang paling baik di sisi Allah, orang yang takut kepada Allah. Lewat yang banyak ilmu ya. Tidak. Kadang yang banyak ilmu tu tak takutnya ke Allah. Tetapi kalau takut ke Allah, itulah orang yang baik di sisi Allah. Bapa ya itu mati dak, hidup tidak. Maka ya gua dia keadaan neraka dia. Kalau di dunia kini, kalau di impo gitu di masjid kau mati di akhirat. Mati dalam neraka besok dihujani kita dengan batu yang bersumber di neraka. Poca palo tadi diganti dan baru balik. Abi kulit dibakar diganti baru balik. Abi kulit kau diganti dan baru balik. Tujuh kau jual leh. Tidak mati ia dan tidak pula hidup. Di mana asal usul api yang berada di dunia tadi? Lah sampai Nabi Adam di permukaan bumi. Lampai puluh hari, sampai puluh malam Nabi Adam di dunia. Nengkan dipanggang Nabi, nengkan dimakan ada binatang, burung ada, tapi untuk manggang lah ada api. Mintanya ke Allah, mintanya api ke Allah seketik Nabi Adam. Diperintahkan di Allah ke malaikat Jibril jawabin Nabi Adam ti api ke neraka jahanam seketik malaikat Jibril. Diminta dari malaikat Jibril ke malaikat Malik segodang buah kurma. Apa kecil malaikat Malik? Kalau engkau bawa segodang buah kurma, hancur le bumi di buih. Nampak apa angin neraka, api neraka tu. Diambil segodang biji zarah, segodang biji bayam, dibasuh je 7 telaga ni ada dalam surga. Di surga tu ada telaga Zamrud, nama telaga Kausar, dibasuh tu, dibawa ke hadapan Nabi Adam. Tiba di hadapan Nabi Adam, tak sampai 2 doti angui bukit tu dibuih. Kalian calik kita nomor api tak nak? Itu ada api neraka tu. Malah tu gunung Merapi asuk membubung hitam pakai. Etong-etong kalau diri lalamui duit di dunia, lah berapa banyak dosa dak awak tapa buik. Tunaikan dia tong. Etong-etong malah diri kana-kana lanyo badan. Dek lalamo pada dunia bara banyak kesalahan. Dosa lahir, dosa batin, dosa mata jo talingo. Mintakan ampun pada Allah, bertobatlah pada Tuhan. Sabab ba'ala deba itu hidui ko ba umpama orang balai. Lawi lope ke diadang angin badai kiri kanan baombak baga lombang pulo. Kota tompang bidu tiri bidu indah bapandayung sampan poca masuk itu. Kamala badan kabagapai bagantung di tali konyo tali nyoka putui. Bagantung di cahayo cahayo nyoka padam. Lai bagantung di kalimah kalimah nyokan hilang. Bagantuanglah di tali taka putui di cahayo taka padam di kalimah takkan hilang. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Dalam zikir awak punya subhanallah tu untuk muji Allah tu. Untuk mensucikan Allah, alhamdulillah memuji Allah. La ilaha illallah mentauhidkan Allah. Allahu akbar membesarkan Allah. La haula wala quwata illa billah mengadu ke Allah. Tak ada daya kami Allah. Tak ada kekuatan kecuali dengan izin Allah yang Maha Agung. Kalau lango kuda ke Allah. Innallaha yuhibbut tawabin. Allah cinta kepada orang yang bertaubat. Ahli ibadah banyak salat belum tentu masuk surga. Ahli maksiat orang banyak dosa belum tentu masuk neraka. Apa cuma kita orang yang banyak ibadah kalau sombongnya karena ibadahnya neraka tempatnya. Orang berdosa kalau menangis di malam hari menyesali kesalahannya akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Ajan tak congang mana awak de ustaz era. Kalau tentu de awak lain tang mano masuk. Tetapi tugas kita hanya untuk berwasiat menyampaikan kebenaran selama menjalani kehidupan di dunia. Ala pincik tu sirat lalimo lah. Alam kubur, padang mahsyar, sudah tu mengambil catatan amal kebaikan dan keburukan, sudah tu mizan, sirat lalimo lah. Sudah tu ke mana kita leh? Surga atau neraka. Lah 7 lah. 3 kali 7 21. Tu ada 7 kali 3 kali 7 lain ada jalan lah. Masuk kita kaji tu. Atunya jalan awak dulu dari Allah sampai di alam dunia. Atunya jalan yang kita tempuh besok. Kayak panjang ni tak?
Kalau dah be dia awak 3 kali 7 ni tak dunia lah kan dapat azuk dah. Ya tak tentu azuk dah. Kini kita cari jalannya. Kalau lah habis jatah di dunia besok, ada doleh waktu untuk bertobat. Adat di bodi caniago, cupak di koto orang paliang. Dunia bi kiamat tiba, labu lurui jalan bersimpang. Ibadah di dunia kok tak adu alamat badan kata buang. Bacawik selilit pinggang, bakain sebugi lamo, badeta pitalo jauh. Tahu diadat dengan undang, jali di jalan kasarugo. Itulah pangulu di Minangkabau. Balam tabang baraba mandi, inggot di rantiang dahan patah. Nyatokan pandang pada diri, boleh nak nyatoh wujudnya Allah. Anak orang di tanah sirah, kasawah batanam padi. Indak bakuli, indak badarah. Itulah diri sabonanyo diri. Ada 2 kulit badarah sunari tadi. Nembak kulit badarah tubuh zahir ni tak? Yang sabona diri dak bakuli, dak badarah. Itu yang sabona dirinya tadi. Itulah besok ia akan pulang ke Allah. Kalau lu dapat inyo jalan pulang, tu dak dapat sok pulang selamat. Tu akan kita usahakan selama menjalani kehidupan di dunia. Allah begitu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahwasanya kami milik Allah. Apa nama tadi? Batin yang dizahirkan. Kan itu tak? Dan kepadanya lah kami akan kembali. Apa nama tu lah? Zahir yang dibatinkan. Adik kan ikut ke pulang lah tak? Kan tak payah kaji itu tak? Jadi bahwasanya kami milik Allah, batin yang dizahirkan. Dan kami kepadanya lah kami akan kembali, zahir yang dibatinkan. Itu nak pulang ke Allah besok. Itulah orang yang itulah. Dan itulah orang yang beruntung di sisi Tuhan mereka. Apa yang beruntung tu? Apa yang beruntung? Tu tak rugi dia tak? Ada untung, ada rugi. Apa kecil Allah? Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi amwas bal apa tu? Wa tujahidun bi amwalikum wa anfusikum khairul lakum in kuntum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maukah kamu aku tunjukkan perdagangan yang dapat lepaskan kamu dari azab yang pedih? Tu'minuna billah, berimanlah kepada Allah, wa rasulihi dan rasulnya, wa tujahidun dan berjuanglah, berjihadlah, bersungguh-sungguhlah, bi amwalikum dengan hartamu, wa anfusikum dan jiwamu, khairul lakum in kuntum ta'lamun, itu baik bagimu jika kamu mengetahui. Apa pun dek jual harta jual jiwa je berjuang. Kalau tak ada jiwa le tolok ikut soji itu le. Le mula mas soji itu tangguh ada jiwa le. Mana le lang kubur atau lah konai jiwa dia le mula le. Tak amu le. Di selagi jiwa itu ada di jasad, itulah yang kita usahakan selama kita menjalani kehidupan di dunia. Hadapi dia awak sok pulang selamat ke Allah, selamat awak di dunia sebentar, dan selamat awak besok pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan kita selama menjalani kehidupan di dunia. Sesungguhnya yaitunya mereka itulah orang yang memperoleh ampunan. Jadi kalau lebih kita jalan tadi dapat ampunan. Lebih awak dari mana, sedang di mana akan ke mana, dapat ampunan. Lebih jalan pulang awak tu. Yang telah mendapat ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Apa rahmat dia? Sayang Allah kawak. 10 doa kita dalam apa tu? Sudah salat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, berikan kami keselamatan atas agama, wa afiatan fi jasad, kesehatan badan. Kadang agama selamat, awak tak selamat, kadang domong-domong gitu tak? Tapi datang tu. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahan ilmu, wa barakatan fi rizki, keberkah rizki, wa taubatan qabla maut, bertaubat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, mendapat rahmat sesudah mati. Allahumma hawin alaina fi sakratil maut. Ya Allah, selamatkan kami pada sakratil maut. Tu bayu tu tak ada yang bisa kita gantung tu, tak ada yang bisa menolong. Siapa yang bisa menolong? Allah. Wa najata minan nar, jauhkanlah kami dari neraka. Wal afwa indal hisab, maafkanlah kami ketika berhisab. 10 tu doa kita tu lah dapat saudara tak? Tak ada yang tinggal dari 10 doa tadi awak ungkapkan ke Allah lah dapat seluruhnya dari kita. Atunya kita ud'uni astajib lakum, kata Allah,
mintalah kepadaku maka akan aku kabulkan. Dan mereka itulah orang yang mendapat petunjuk. Apa nama petunjuk tu deh? Kalau kapal ke Malayar dilawi apa yang ada kompas ada nak biar tujuan. Kalau kita apa kompas awak di dunia? Al-Quran punya sampan yang kita naiki, yang akan kita arungi lautan, yang akan kita dapatkan karang di dasar lautan. Atau yang kita usahakan selama kita menjalani kehidupan di dunia. Gabak di ulu tanda hujan, cewang di langit tanda kapane. Lahir jo batin kalau dak diperhatian amu takubur dinan kare. Kalau lai dinan lombui takubur dak salah dak. Dinan kore takubur kalau dak diperhatikan lahir jo batin tadi. Kalau lagu Minang kata kicu dinan torang nama dak. Kalau dinan kolam tak kicu dak masalah, tapi dinan torang. Jangan kita sampai lengah hidup di dunia. Karena hidup bak umpama orang menembak rusuh jo kijang masih melatui tak dapat diulang. Kalau dapat dia awak baban borek ka dibawa pulang, borek dia menyandang. Kalau tak dapat tangan ampuh dibawa pulang. Aja sampai kita mampu tangan ampuh esok pulang ke akhirat. Karena dunia kinilah tempat kita untuk beramal kepada Allah. Carilah amal sebanyak-banyaknya supaya dapat esok kita selamat pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah pengajian kita malam kini. Pengajian kita tetap ditutup dengan pepatah Minang. Yo juga bak kata beda lah mak manisan tentang guli. Elok gamak kacaknya sadang. Bak buah ranun gumarau lasak cinta jikok dimakan. Lapih hawi jikok diminum. Batunggu apa ngabungan babatang apa mapatan. Yuk kulit ada besi telafat ada maknanya tibu di ruang nembak kotak. Tapancam yang kalangi arung sumerak na tatabu. Jikok diunui alirannya bagunya lalu kamuaro. Paumpang tolonglah sisi salah tolong tunjuki. Ka Allah ambo minta tabat maaf diminta kabasamu. Sabab ba'ala deba itu. Amboku baumpamo layang-layang yang bersudah. Bingkai lama tulang maliuk bateraju sentiang puluh. Angin libubu kadiadang. Basuh bapituan mamak ju. Baburu ke padang data dapat laruso balang kaki dihalau ke tengah padang. Dia ambo baru baraja guru lapai di surik lailang. Kok karam ambo tentang itu. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.